Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Septi? Alhamdulillah baik, sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah baik. Hari ini jadwal kita observasi ya. Sudah siap? Insya Allah. Insya Allah. Hari ini untuk mapelnya matematika ya. Kelas berapa? Kelas 10 MPLB 2. Oh, materi pokok atau tujuan pembelajarannya? Itu materi pokoknya statistika, Hmm. subpokok bahasan min atau rata-rata data berkelompok. Tujuannya siswa dapat memecahkan permasalahan terkait min data berkelompok dengan benar dan tepat. Jadi rata-rata data kelompok ya Bu Septi. Baik, ini saya ditugaskan dari DGP untuk melaksanakan observasi, di mana ada 3 fokus nanti yang akan saya observasi. Yang pertama itu mengenai penerapan disiplin positif, kemudian yang kedua itu adalah mengenai pembelajaran diferensiasi, dan yang ketiga itu mengenai pembelajaran KSE, atensi sosial emosional. Nah, dari 3 hal tadi, kira-kira yang pertama untuk penerapan disiplin positif ini, fokus yang akan atau mungkin ingin saya amati itu, kalau Bu Septi maunya yang di bagian mana? Disiplin positif ya bentuk sikap dan karakter siswa. Kesepakatan kelas gitu ya. Kesepakatan kelas, kemudian bagaimana anak-anak itu menjalankan kesepakatan yang sudah dibuat. Oke, jadi fokus pada disiplin positif itu adalah pada pembuatan, atau mungkin kalau sudah berarti mereview kembali ya untuk kesepakatan kelas sendiri, dan mungkin kalau ada semacam mungkin pelanggaran atau mungkin anak-anak yang melanggar kesepakatannya, mungkin restitusi dan peran ibu di situ ya yang mungkin nanti juga akan saya amati. Jadi bagaimana ibu menempatkan diri, apakah sebagai teman, ataukah sebagai penghukum, ataukah mungkin sebagai manajer. Kalau harapannya gimana Bu? Sebagai apa ini rencananya? Rencananya sebagai manajer sih Bu, tapi walaupun masih belajar sampai saat ini ya. Karena biasa sebagai penghukum, setelah tahu ilmunya ternyata ya guru tuh paling tepatnya sebagai manajer Bu ya. Dan di penerapan ini Bu ya, untuk budaya positif sendiri saya harapkan untuk komunikasinya itu bisa berjalan ke segala arah. Jadi nanti antara ibu dengan siswa, juga dengan siswa. Kalau untuk metode yang rencananya digunakan apa Bu? Ada diskusi atau gimana? Ya, diskusi kelompok, pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar, gaya minat dan gaya belajar siswa Bu. Nanti ada kelompok auditori, kemudian kelompok visual sama kinestetik yang memang sudah saya tes diagnostik pakai aplikasi belajar ID itu. Pakai aplikasi Aku Pintar Bu, Aku Pintar ID. Jadi udah kan ini sudah berjalan beberapa minggu Bu ya pembelajaran di semester ini. Jadi kelompok itu udah terbentuk, nanti mungkin sekilas untuk mengingatkan kembali aja kelompok mereka. Berarti di poin 2 untuk pembelajaran diferensiasi, persiapannya ini sudah dilakukan asesmen diagnostik berdasarkan minat ya. Jadi nanti gaya belajar sehingga nanti diferensiasi yang dilaksanakan di kelas ini kontennya atau gimana? Lebih ke konten Konten ya, menyesuaikan konten dengan gaya belajar anak-anak ya. Sama LKPD untuk kinestetik nanti agak sedikit berbeda dengan kelompok yang auditori sama visual. Mereka nanti menanyakan berat badan ke teman-teman gitu. Oke, jadi intinya di sini Bu Septi berusaha memfasilitasi perbedaan siswa berdasarkan gaya belajarnya tadi ya, dengan melakukan pembelajaran diferensiasi tadi. Baik, dan untuk KSE sendiri untuk fokus yang akan kita amati nanti apa nih? Ada kesadaran diri, kemudian manajemen diri, itu kebuatan ini kan kesepakatan kelas, kemudian sendiri kira-kira apa yang akan nanti Bu Septi lakukan ini? Kesadarannya nanti ada teknik mindfulness, kemudian ada mindfulness. Saya sudah sediakan juga naskahnya, kemudian lagunya, backsound yang akan mengiringi mindfulness teknik stop nanti. Baik, ini berarti persiapannya sudah, insya Allah sudah
100% ya. Amin. Sehingga Semoga nanti tinggal, perjalanannya sesuai dengan baik. Nanti harapan. di kelas mungkin saya sampaikan dulu, di kelas saya kantor saja tidak ada, jadi saya tidak akan berkomentar apapun. Saya cuma akan mengamati, dan mungkin setelah kita selesai observasi di 2 kali 45 menit atau mungkin menyesuaikan dengan jam Bu Septi saja, nanti kita akan melakukan percakapan untuk pasca observasi. Mungkin itu saja ya Bu Septi ya. Siap, kita ketemu di kelas lagi. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat? Makan siang? Belum, ada yang belum. Apa belum? Nah, harus makan dulu ya. Karena kita ini belajar nanti sampai sore lagi istirahat ya. Semoga tetap kuat jalani pembelajaran hari ini. Oke, semangat ya. Lihat juga kelasnya sudah mulai rapi dan bersih, kebersihannya dijaga ya. Kemudian seperti biasa, sebelum kita masuk materi, Ibu cek kehadiran terlebih dahulu. PLB 1. Ada yang tidak hadir hari ini? Satu orang? 20 bulan 8. Siapa nak?
Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental kita selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan kalian duduk senyaman mungkin. Kalian bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh kalian. Rasakan kedua telapak kaki kalian bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja dengan rileks. Silahkan pejamkan mata jika merasa nyaman atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks nak ya. Ambil napas masuk, kemudian keluar, dan bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang naik saat bernapas. Mari bernapas lebih pelan dan lebih dalam. Rasakan perut berkembang dan mengepis saat bernapas. Bernapaslah dalam hitungan 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata. Jam pelajaran kelima telah selesai. Mohon perhatian. Jam pelajaran keenam segera dimulai. Rilekskan diri Anda sejenak. Konsentrasi dan tetap fokus pada mata pelajaran berikutnya. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan kalian saat ini. Amati pikiran kalian saat ini.
akan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Oke, tepuk tangan. Sudah rileks? Udah. Harapannya setelah ini kalian kan lebih rileks lagi dan siap menerima pembelajaran yang akan dipandu pada hari ini, ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang min data berkelompok, ya. Oke. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran dengan pendekatan saintifik serta model pembelajaran problem based learning dengan bantuan KPD, siswa dapat yang pertama, angkat tangan yang membaca, Nak. Oke, silakan, Nak. Pertama, memecahkan masalah dan menyimpulkan hasil pemecahan masalah yang terkait nilai rata-rata atau min data berkelompok dengan tepat. Oke, selanjutnya nomor 2. Oke, silakan. 2. Menganalisis untuk memecahkan konseptual terkait konsep min data berkelompok secara sistematis, cermat, dan benar. Oke, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak, ya, yang akan kita pelajari. Kemudian nih ada materi prasyarat. Masih ingat tidak, ya? Review kembali, masih ingat tidak kalian dengan pembelajaran sebelumnya? Nah, dari tabel ini, tabel apa, Nak? Tabel data ya, tabel data frekuensi berkelompok. Oke, perhatikan. Pertama, pertanyaan pertama, ini pemantik awal aja, ya. Kalian masih ingat atau tidak? Batas bawah itu dari tabel ini apa saja? 51, 51, Terus 56, 61, 66, 71, 76, dan 81. benar? Oke, benar, ya. Batas bawah dari nilai yang ada di tabel ini adalah 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81. Oke, habis batas bawah dia ada batas atas. Nah, batas atas. Pertama 55, 360, yang 365, yang 470, yang 475, yang 680, dan yang terakhir 280. Oke, tangan dong. Kemudian ini pertanyaan simpel ya. Berapa kelasnya? Berapa banyak kelasnya yang terdapat pada tabel di depan ini? Oke, nah silakan. Sorry ya, nanti ya. 7. Kelas pertama yaitu nilai dari sampai. Oke, kelas terakhir. Oke, kelas ketiga. Ayo kelas ketiga. Gampang. 61 sampai 65. Oke, 61 sampai 65. Selanjutnya. Ini batas bawah, ya. Batas atas. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi kelas keempat berapa? 3. Berarti yang memiliki nilai 66 sampai 70 ada 3 orang. Oke. Nah, kemudian sebelum itu munculkan nih rumus tepi bawah, ada yang masih ingat? Oke, kamu ingat? Kurang 2,5 Apa yang dikurang? di bawah. Ya, tepi bawah apa yang dikurang? Rumusnya apa?
sekali ya, tinggal batas atas nih, batas atas ini ditambah 0,5, maka diperolehlah tepi atas. Nah, sekarang nilai tengah. Nilai tengah ini akan kita gunakan untuk mencari min atau rata-rata data berkelompok. Ya, rumusnya apa? Kita udah belajar ya kemarin ya, mengenal data berkelompok, tabel frekuensi data berkelompok. Nilai tengah rumusnya apa? Angkat tangan yang belum. Yang belum. Angkat tangan, oke? Oke, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Benar ya? Oke. Atau setengah dikali jumlah dari batas atas ditambah batas bawah, sama aja. Oke, nilai tengah kelas pertama, angkat tangan. Oke, silakan. Oke, benar? Karena ini jumlah panjang kelasnya adalah ganjil ya. Berapa panjang kelasnya, Nak? Panjang kelasnya adalah 5. Berarti kalau ada 5 ganjil, nilai tengahnya pasti dari tengah-tengah dia bilangan bulat. Tapi berbeda kasusnya ketika data itu panjang kelasnya genap. Kalau genap berarti ada komanya. Nanti ya, ketika dibagikan dengan 2 maka ada koma 50,5, bisa jadi seperti itu. Kalau dia ganjil berarti memang ada nilai tengahnya. Kalau ada panjang kelasnya 3 berarti kan jadi tengah-tengah nilai tengahnya. Oke, bisa dipahami? Ini harus diingat ya, modal kalian untuk menjawab RKPD yang ibu buat nanti. RKPD. Jadi harus ingat batas bawah yang mana, batas atas yang mana, kemudian tepi bawah itu rumusnya apa, tepi atas rumusnya apa, dan mencari nilai tengah. Nah, ibu review sekilas ya. Apa itu min? Sering dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar teman kita atau orang lain mengatakan kalimat-kalimat pernyataan seperti ini. Rata-rata orang yang bekerja di perusahaan itu datang jam 7 pagi. Ada lagi pernyataan berikutnya, jangan salah, rata-rata orang yang datang di pesta waktu itu orang kaya loh. Kemudian ada pernyataan ketiga, rata-rata orang menonton sinetron pada jam 8 sesudah makan malam. Benar ya, rata-rata orang nonton sinetron itu sudah jam 8 malam. Nah sekarang apakah
pendekatan sementara dan pengkodean atau cara coding. Karena waktu kita terbatas, nanti kita mengerjakan menggunakan rumus yang pertama saja, yaitu rumus ya. Karena tujuan pembelajaran ada juga di lembar kegiatan peserta didik juga nanti kalian akan membahas kasus ya, secara berkelompok. Oke, sekarang silahkan kalian berkelompok. Kemarin kita sudah sudah asesmen awal ya.
aku yang modal sisa sebesar 13.375.000 rupiah. 13.375.000 rupiah. Gitu ya. Iya, Rp1.000 kan RB mulai ya. Jadi Abdullah Sari Marisa bacakan kesimpulannya begitu aja. Apa yang nomor 1? Kamu yang awalnya sama nomor 1, Abdullah nomor 2 sama nomor 3 itu aku yang kelompok ini, yang aku yang FI ya. Aku jelaskan gimana cara dapetinnya dan FI kali FI Kayla yang jelasin Kayla. Dan nanti kamu yang terakhir jelaskan di sini ya. Yang mainnya, yang rumusnya yang pertama. Nanti kamu nanti jelaskan juga cara ini apa sih? Mainnya yang di uang saku 535 dibagi 40 sama 375.000 rupiah. Kegiatan 1 sudah semua? Oke, kegiatan 2? Kalau sudah, kita ke langkah berikutnya yaitu presentasi. Siapa yang mau presentasi pertama? Ini kan ada kelompok kinestetik dan kelompok audio, auditori sama visual. Yang mana yang mau maju duluan? Auditori dulu ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok auditori 2. Perkenalkan anggota saya yaitu saya sendiri Alvira dan Silvana.
Kelas ke-4. Lanjut. Kusma. Nah, Kusma sama kayak ibu tuh, berat badannya 38 kilo. Ya, 38. Letaknya di kelas ke-2. Nisa. Nisa berat badannya 42 ya saya. 42 letaknya di kelas ke-3. Akila ada di kelas ke-3. Otomatis frekuensinya dari data awal tadi berubah kan ya. Kalau frekuensinya berubah, maka pembaginya juga berubah. Berubah pembaginya, kemudian nilai tekannya tetap 4 kali 33 132. Nah, tadi di sini kan 6, nah kalau ditambah 3 lagi data berikutnya ya. Data berat badan dari teman kalian tambah 3 menjadi 9. 9 kali 38 adalah 342. Lanjut, awalnya 9 ditambah 2 jadi 11. 11 kali 43 473. Dijumlahkan, jangan lupa frekuensinya juga berubah. Tadi awalnya kan 50. Karena ditambah dengan 10 data teman kalian, data berat badan teman kalian. Boleh kamu kita nambah, kita buat data berat badan teman kita sendiri? Boleh. Jadi perubahan semua boleh. Tapi dengan catatan dia harus ada memasuki berat badan dari 31 sampai 65. Kalau mau menggunakan data ini ya, kalau mau menggunakan data yang sudah jadi ini ya. Oke. Kemudian bagikan dengan 60 ya. 285 bagi 6 atau 2820 bagi 60 diperoleh 47. Jadi berat badan data yang baru ini dengan jumlah 60 siswa adalah 47. Beda 0,3 dengan data awal. Oke, tepuk tangan dong buat ya, sudah habis. Dilanjutkan. Nah, ini oke, kita hapus dulu. Ini barcode, nah, untuk latihan mandiri silahkan di scan. Setelah scan, nanti kalian share ke Oke, nanti saya ada 4 soal latihan atau 3 itu ya. Kalian kerjakan secara mandiri, ini tidak lagi berkelompok. Kayak KPD aja yang berkelompok. Nah ya, kalau latihan soal dikerjakan secara mandiri, pertemuan berikutnya kita bahas. Oke? Tidak ada yang ditanyakan terkait ini? Gampang ya? Oke, kesimpulan. Satu orang angkat tangan dulu untuk menyimpulkan. Hati-hati. Ada yang lain selain hati-hati? Siapa yang mau? Sudah ada. Oke, nah silakan. Bentar. Berdasarkan kegiatan-kegiatan atau materi yang telah kami selesaikan atau yang telah kami bincangkan pada sore hari ini, kami menyimpulkan bahwa mean data berkelompok adalah rata-rata hitung dari jumlah seluruh data dibagi banyaknya frekuensi. Kemudian mean data berkelompok dapat dihitung menggunakan rumus mean sama dengan sigma dari frekuensi dikali hasil dari frekuensi dikali nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Kemudian data berkelompok juga dapat diselesaikan menggunakan 3 cara, yaitu cara rumus umum, cara metode pengemodean, dengan yang satu cara rataan sementara. Dan di sini kami menggunakan rumus umum. Sekian dari Oke, terima kasih Aniati yang sudah luar biasa mau memberikan kesimpulan pada hari ini. Nah, terakhir nih, refleksi. Siapa yang mau berefleksi atas pembelajaran yang sudah berlangsung pada hari ini? Siapa? Angkat tangan satu orang. Oke. Apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini, Pin? Pelajarannya. Oke, pelajarannya Tidak sulit. Tidak sesulit yang dibayangkan. Oke, benar. Apakah aktivitas pembelajaran hari ini bermakna dalam kehidupan Arifin? Sangat bermakna. Oke, yang ketiga, Pin. Arifin dapat menguasai materi pelajaran hari ini dengan apa? Pilih silakan salah satu, baik, cukup, atau kurang. Baik sangat.
deg-degan Bu, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Jadi lega juga Bu ya. Alhamdulillah sudah lega, pecah bisul Bu. Nah, kalau untuk target sendiri menurut Bu Septi bagaimana Bu? Apakah realisasi seluruhnya atau bagaimana? Dari yang pertama untuk KSE dulu nih, KSE-nya gimana tadi targetnya kan kesadaran siswa dengan mindfulness dan lain-lain, apakah sudah sesuai target? Kalau kesadaran diri kayaknya belum sesuai Bu ya, karena tadi banyak yang belum konsentrasi kan. Semoga kedepannya nanti dengan sering dilatih seperti itu siswa bisa berkonsentrasi untuk tetap untuk bisa fokus pada kata-kata yang saya berikan untuk membangkitkan kesadaran diri mereka dalam belajar. Oke. Lalu yang kedua Bu, yang untuk pembelajaran diferensiasi apakah sudah sesuai targetnya Bu? Ya, kalau saya lihat alhamdulillah sudah sesuai Bu, walaupun memang ada beberapa siswa tadi terlihat memang kurang aktif ya, karena mengandalkan temannya saja dianggap. Ketika siswa itu kan Bu sama seperti kita siswa jadi siswa dulu, kalau ada berkelompok ketika ada teman yang mumpuni dianggap paling pinter lah, jadi dia kayak bergantung di situ. Nah itu sih menurut saya yang belum saya bisa kondisikan di siswa, walaupun untuk keseluruhan alhamdulillah tadi sepertinya berjalan dengan baik. Cuman terlihat ada siswa yang sedikit kurang aktif. Kalau untuk yang ketiga Bu, yang disiplin positif laksananya apakah sudah sesuai dengan target? Alhamdulillah sudah Bu, karena tadi saya lihat keliling-keliling anak-anak tuh seperti menggunakan HP dengan bijak kan biasanya kadang-kadang hanya tertulis Bu. Ketika tidak dipantau nanti dia mencuri-curi waktu untuk membuka WA, membuka sosmednya yang lain. Tapi tadi seiring saya keliling berjalan dari kelompok satu ke kelompok yang lain, alhamdulillah mereka fokus dalam mengerjakan dan membuka materi yang saya kirim lewat grup WA. Jadi masih ada dua hal Bu ya, yang untuk pembelajaran diferensiasi tadi berkaitan dengan beberapa siswa yang mungkin masih kurang aktif dalam diskusi, kemudian yang untuk KSE tadi mungkin untuk teknik mindfulness-nya belum maksimal. Oke. Kalau menurut Bu Septi apa sih yang bisa Bu Septi lakukan agar tadi mindfulness nanti itu bisa berjalan lebih baik lagi? Sebenarnya memang mindfulness tadi belum maksimal saya terapkan di setiap kelas Bu ya, jadi terkesan baru bagi anak-anak. Untuk membiasakan ya otomatis saya ya harus menyelipkan mindfulness itu di setiap pembelajaran agar mereka terbiasa bisa fokus, kemudian bisa siap menghadapi pembelajaran. Jadi faktornya karena belum terbiasa mungkin ya, jadi yang dilakukan ya harus membiasakan gitu, mungkin mulai menerapkan dalam pembelajaran sehari-hari lebih giat lagi gitu, dan mungkin juga bisa dengan menambah kata-katanya atau mungkin kalimat-kalimatnya direlatekan dengan usia, mungkin mengangkat apa yang katakanlah ada di sekitar mereka, keluarganya atau apa, mungkin mengajak mereka untuk mengingat itu agar mereka juga lebih tenang dan lebih fokus ya untuk nextnya. Kalau untuk diferensiasi tadi ada beberapa yang belum aktif, mungkin ada nggak rencana untuk mengaktifkan dari siswa yang ya mungkin masih terlalu bergantung ke temennya itu Bu? Atau rencana nanti mungkin pembagian tugas kali Bu ya, mana yang mencatat, kemudian mana yang membantu menghitung, kemudian pembagian dalam presentasi nanti mungkin saya tunjuk mana yang terlihat kurang aktif itu yang akan mempresentasikan, seperti itu kan untuk belajar ngomong juga. Nah kalau terkait presentasi sebenarnya saya sudah membiasakan Bu mulai awal tahun pembelajaran ini tadi, cuman memang tidak semua anak yang berani, dan itu lagi dari masing-masing kelas itu lagi yang berani maju dan presentasi di depan kelas seperti itu. Jadi ya mungkin dengan menunjuk mereka secara langsung membiasakan mereka untuk
berbicara dan berkontribusi yang positif untuk kelompoknya sendiri. Jadi intinya ya akan disiasati lah dengan pembagian job desk tadi ya, pembagian job desk, kemudian juga mungkin menunjuk secara langsung awal-awalnya untuk kemudian nantinya anak terbiasa dan mungkin memiliki inisiatif sendiri, atau mungkin juga bisa dengan motivasi lain seperti mungkin membedakan atau mungkin menilai keaktifan, mungkin bisa dilakukan agar anak-anaknya tambah semangat untuk berkompetisi dan berani mengemukakan pendapatnya seperti itu. Nah, untuk rencana Bu yang masih ingin Ibu pelajari apa untuk ini? Membuat ini Bu, pemilihan konten, bukan konten sih, pemilihan tugas, bentuk tugas. Kalau di matematika kan agak susah Bu, kalau misalnya anak-anak sebenarnya pengen sekali menerapkan kayak, nah nanti kamu membuat tugasnya di PowerPoint yang nanti kamu bentuknya video, karena saya merasa untuk mengerjakan aja mereka tuh sudah cukup kewalahan ya Bu untuk matematika. Nah, yang belum pernah saya terapkan itu memang pemilihan bentuk pengumpulan tugas itu Bu. Pengen cuman saya melihat banyaknya materi, kemudian kalau membuat, saya sendiri kan membuat tulisan matematika di presentasi itu memang tidak mudah. Jadi cuman pengen, kalau saya lihat contoh-contoh yang diferensiasi untuk hasil itu rata-rata yang kayak membuat produk kayak jaring-jaring kubus dari sedotan, dan itu kan memang hasil yang terlihat. Nah, kalau di saya kan belum sampai ke situ, materi-materinya hanya pengaplikasian materi dalam keseharian. Belum ada yang kayak membuat balok misalnya, atau membuat dari barang-barang bekas kemudian dihitung volumenya, belum sampai ke situ. Mungkin juga sesuai dengan karakteristik dari materi ya. Mungkin juga kita bisa menerapkan project lah intinya. Mungkin selain juga mengerjakan studi kasus gitu kan, yang berupa pemecahan masalah, mungkin sekali-kali juga kita bisa mengajarkan project real gitu kan. Katakanlah nyari min median modus, ya udah kita lakukan seperti yang tadi Bu lakukan, anak kinestetik gitu kan, ukur berat badan temennya, atau mungkin nanti ngitung kendaraan yang lewat, atau mungkin apa gitu kan, sehingga lebih kontekstual dan harapannya anak memiliki pengalaman yang berbeda gitu. Baik, mungkin sebelumnya Bu saya akan menyampaikan dulu hasil observasi yang tadi saya lakukan. Yang pertama, untuk pembuatan kesepakatan kelas sudah sangat baik dan berjalan efektif, ini nilainya full semua kebetulan. Dari yang pertama tadi, kesepakatan kelas awal sudah dibentuk dan diingatkan kembali gitu kan. Kemudian juga dalam interaksi tadi juga sudah variasi dari ibu ke murid dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka, pertanyaan romantik, diskusi terbuka juga dalam kelompok kecil agar anak-anak bisa saling berkolaborasi dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Kemudian juga upaya untuk memahami sudut pandang murid juga saya lihat tadi juga sudah sangat bagus. Ibu tadi juga mendengarkan pendapat anak apa sih sampai selesai dan diakomodir menjadi kesepakatan kelas tadi. Kemudian untuk ekspresi saat menjelaskan juga luar biasa, dari awal hingga akhir sangat ekspresif dan semangat dan menyenangkan ya. Kemudian untuk posisi kontrol tadi memang belum terlihat karena mungkin tidak ada pelanggaran ya, tidak ada anak yang melanggar konsekuensi atau mungkin atau kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelasnya, sehingga belum terlihat apakah sebagai pemantau atau mungkin manajer. Namun demikian tadi dengan mengatur posisi duduk dan lain-lain itu masuk ke dalam kategori sebagai manajer. Kemudian ibu juga tadi mendorong kemauan anak untuk belajar ya dengan cara menampilkan manfaat. Jadi manfaat belajar main ini loh kalau kehidupan nyatanya apa ya, harapannya dengan
menampilkan manfaat atau mungkin apa yang bisa digunakan dalam kehidupan nyata, itu harapannya anak-anak itu bisa timbul semangatnya untuk belajar bahwa materi ini benar-benar bisa diaplikasikan dan berguna gitu. Kemudian untuk yang kedua, untuk pembelajarannya, Ibu tadi juga sudah menyampaikan tujuannya dengan sangat jelas, memastikan anak paham pada tujuannya. Kemudian juga ada manfaatnya juga disampaikan. Mungkin kekurangannya atau mungkin yang belum di sini adalah menyampaikan gambaran aktivitas yang akan dilakukan tadi. Ini hari ini kita mau diskusi dalam kelompok besar tentang ini, kemudian nanti juga kalian akan dibagi jadi kelompok-kelompok kecil, selanjutnya kalian berdiskusi dan terakhir ngapain gitu, mungkin nanti bisa ditambahkan seperti itu. Kemudian yang lain-lain sudah maksimal semua, adanya aktivitas yang menguatkan pemahaman anak tadi. Kemudian juga anak-anak yang kesulitan belajar juga didampingi, didekati. Kemudian juga beberapa strategi tadi juga digunakan dengan sangat lancar ya, dari mulai kelas besar atau mungkin diskusi kelas besar, tadi jadi kelompok lagi, presentasi, ambil kesimpulan lagi di kelompok besar seperti itu. Dan yang untuk umpan balik tadi juga umpan baliknya yang terlihat adalah umpan balik positif ya, tapi masih terbatas pada mungkin tepuk tangan atau mungkin hebat atau mungkin pujian ya. Untuk umpan balik yang sifatnya negatif dan restitusi itu belum tidak terlihat dalam aktivitas, bukan tidak dilaksanakan tapi belum terlihat di aktivitas itu kan. Misalnya ada anak yang salah jawabannya, kita bisa membenarkan dengan cara tidak langsung memberikan jawabannya, tapi memberikan clue-clue agar anak itu bisa menemukan jawabannya seperti itu. Atau mungkin kalau dia melanggar ya direstitusi seperti itu tuh. Harapannya nanti umpan balik bisa dilaksanakan. Kemudian proses penilaiannya juga luar biasa, dilaksanakan selama proses pembelajaran dari mulai keaktifan dan juga keberanian dan juga jawaban anak saat melakukan presentasi. Mungkin itu Bu, ada yang kurang sesuai atau mungkin ada tanggapan? Kalau restitusi itu misal ada anak yang melanggar menggunakan HP, misalnya kan dia kan harus dengan bijak, berarti pada saat di kelas matematika ya matematika. Kalau misalnya dia membuka medsos atau gimana, restitusi langsung di situ atau nanti ketemu ibu ya di ruangan gitu. Sebenarnya kalau untuk kasus yang umum, maksudnya bukan suatu yang privat, itu bisa langsung di tempat. Kecuali kalau untuk yang kira-kira ya memerlukan penanganan lebih gitu kan, itu baru kita sediakan waktu khusus. Kalau misalnya sekedar menggunakan HP, mungkin bisa diingatkan dengan keyakinan kelasnya, kemudian dengan konsekuensinya, atau mungkin ditanya dulu kenapa kamu ini gitu, atau kalau mungkin ada sesuatu yang penting, kita kan harus positif dulu ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang penting yang perlu dihubungi atau bagaimana, itu ditanya dulu. Kalau memang ada ya kita persilakan, kalau memang nggak ada ya kita ingatkan lagi. Gitu aja sih, sekadar itu saja. Harusnya bagaimana yang penting anak-anak tahu oh ini salah gitu aja. Tapi kalau yang menunjukkan ciri yang sepertinya masalahnya serius, misalnya nggak anak-anak ini nggak aktif sama sekali gitu kan, dan itu kayaknya agak lama gitu kan. Kenapa? Ini faktornya kan nggak aktif kan, kita bisa melihatnya dari hari ke hari. Kalau dari hari ke hari itu nggak pernah aktif, ini kan tentu saja memerlukan penanganan yang agak lebih lama. Mungkin restitusinya bisa dilakukan di lain kesempatan aja sih. Jadi kita yang milah-milah, kalau memang memungkinkan ya dilakukan di tempat, kalau tidak memungkinkan lakukan di lain waktu itu aja. Mungkin itu Bu, ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya akhiri. Jadi mungkin yang mau dipelajari tadi saya simpulkan mengenai diferensiasi dari hasil gitu kan, terutama khususnya matematika
yang hasilnya itu kalau didiferensikan agak susah gitu kan. Ya, mungkin itu yang akan ibu tingkatkan. Kalau menurut ibu lagi kira-kira ada nggak atau mungkin teman yang bisa diajak berkolaborasi gitu kan, atau mungkin dukungan apa yang ibu perlukan agar bisa mencapai target ibu nih? Siapa ya Bu? Harus teman semapel? Enggak kan? Enggak, ya. Putriana itu. Putriana lagi. yang Karena udah satu frekuensi ya. Sudah satu frekuensi, karena udah biasa berkolaborasi. Ketika mengerjakan sesuatu kan selalu berbagi, dan untuk memastikan bahwa rencana saya berhasil itu sepertinya bisa berkolaborasi dengan beliau. Iya, kebetulan juga beliau nggak salah mata pelajarannya kan IPA ya, jadi sebenarnya masih nyambung dan masih bisa berkolaborasi sih ya. Iya, ketika menghitung Bu Triana mungkin bikin larutan, mungkin kita ngitung komposisinya pakai matematika gitu ya. Ya, itu aja Bu Sakti, terima kasih sekali lagi, sampai ketemu.